Shalom. Majelis Jemaat HKBP Menteng mengucapkan selamat Hari Minggu Palmarum kepada para remaja yang datang beribadah pada hari ini dan yang beribadah di rumah. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2, Bagimu Tuhan nyanyianku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari NKB nomor 14, ayat 1, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam hukum pertama sampai ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum kedua,
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan engkau membunuh. Hukum ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum kedelapan, jangan engkau mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 5, meski tak layak diriku. Tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus. Jemaat berdiri. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami,
dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam kitab Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Takut hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari KJ Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1 dan 2, Tabuh Gendang. Lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Lagu benar dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Terpuji namanya. Jemaat berdiri.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari orang darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Kita mendengarkan warta remaja. Shalom teman-teman remaja. Shalom. Berikut warta remaja di Minggu 28 Maret 2021. Mohon disimak ya. Minggu depan, tepatnya tanggal 4 April 2021, kita akan merayakan Paskah Remaja secara virtual melalui Zoom ya teman-teman. Jadi, untuk minggu depan, teman-teman setelah ibadah, jangan keluar dulu ya dari room Zoom-nya, karena akan ada acara perayaan Paskah Remaja setelahnya. Demikian warta remaja di minggu hari ini. Shalom. Shalom. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1 dan 2, Harap akan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para remaja yang dicintai Tuhan dan juga kami semua majelis gereja dan orang tua kita yang berada di rumah dan sebagian anak-anak kami remaja yang ada di gereja ini. Suatu sukacita perdana
saya berjumpa dengan anak-anak kami para remaja di sini, terutama yang di rumah. Sejenak saya membuka masker supaya dilihat dulu bagaimana batang hidung pendeta resotnya. Ya, jangan nanti ketemu di jalan, berpapasan atau di mana, itu Pak Pendeta Resot enggak saya kenal batang hidungnya katanya. Jadi sekarang udah dilihat, tapi karena kita terbatas di sini, alangkah eloknya saya buka sendirilah, saya khotbah di sini. Supaya jelas apa yang saya sampaikan, yang juga terutama yang di rumah. Salam sejahtera dan untuk orang tua kita semua, dan bersyukur kalau sama-sama dengan orang tua atau dengan opung menikmati hidangan untuk para remaja milenial, remaja zaman now. Supaya orang tua dan nenek-nenek tahu makanan remaja itu seperti apa sih. Bagaimana sih gayanya untuk anak remaja dan pemuda, tentu beda dengan orang tua. Kalau untuk khotbah orang tua sudah menuju mau agak ke sorga. Tapi kalau remaja menuju ke dunia, supaya mendunia para remaja ini untuk memahami iman berdiri teguh. Jangan goyah apapun situasi keadaan, dan itulah yang mau kita temukan dari Minggu Palmarum ini. Minggu Palmarum mungkin yang dalam konteks bahasa Batak disebut itu mare-mare. Yang dari pohon tuak diambil itu, tapi karena tidak ada palm di kampung halaman kita di Tapanuli di Sumatera, maka dibuatlah itu Minggu Mare-Mare. Dari daun pelepahnya yang masih muda itu dibuka supaya itu agak kuning, bagus. Biasanya waktu Natal dipakai itu di kampung halaman. Karena enggak ada hiasan-hiasan yang lain selain daripada mare-mare dan pesta dimanapun. Itu hanya sekilas, itu belum khotbah para remaja kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita para remaja yang kami kasihi, buah hati kami yang masih panjang perjalanan hidup saudara, sehingga harus saudara menjadi to be yourself. Supaya kamu membentuk dirimu, supaya kamu membentuk kehidupanmu, masa depanmu, supaya kamu mulai starting well, processing well, so finishing well. Agak keren sedikit ya remaja ya. Opung pun masih bisa bahasa Inggris, little kata orang. Baiklah, saya membaca firman Tuhan dalam Mazmur 31 ayat 8 sampai ayat 16. Para remaja bisa dibuka Alkitabnya nanti di handphonenya di rumah atau di sini. Sambil menyimak saya membacakannya. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Sorak-sorai dan sukacita karena kasih setia Tuhan. Allah menilik sengsaranya, memperhatikan kesesakannya, tidak menyerahkan ke tangan musuh, tetapi menegakkan kaki di tempat yang lapang. Itu menjadi suatu pengharapan dan sukacita yang memberi sorak-sorai dan sukacita kepada Daud itu. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ini merupakan pergumulan yang dia sampaikan dan yang dia serahkan, dia katakan itu kepada Tuhan. Situasi yang sungguh-sungguh memberatkan dalam hidupnya.
Jadi seberat apa pergumulan para remaja, seberat apa pergumulanmu karena studi daring di sekolah atau karena suatu sosialita kita tidak bisa berjalan dengan remaja, harus tinggal di rumah, tapi dalam keadaan itu sesak, sakit atau merana atau apapun hampir habis. Tapi itulah yang diungkapkan di dalam ayat 10 sampai ayat 11 ini. Di hadapan semua lawanku, aku tercela. Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Semakin bertambah kita lihat itu pergumulan berat itu. Istilah kalau sudah jatuh dari tangga ditimpa tangga lagi. Sudah berat dan dikatakan di sini di hadapan lawan pun dia tercela, tetangga-tetangga dekat dan teman-teman dekat pun bahkan kekejutan kenalan baginya melihat dia lari kawan-kawannya. Yang dekat pun semakin menjauh. Kalau mungkin dahulu parang sekarang besi, dahulu sayang sekarang benci. Ini supaya gampang para remaja. Kalau yang kenalan dekat dengan dia semakin menjauh, berarti dalam kesepian, dalam pergumulan yang dia alami. Ayat 13, aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Ini semakin bertambah-tambah lagi kita lihat itu. Dikatakan seperti hilang ingatan, seperti orang mati. Rasanya sudah tidak ada lagi harapan dan kehidupan. Telah menjadi barang pecah. Kalau sudah menjadi barang pecah berarti harus didaur ulang. Tidak ada lagi. Kalau sudah gagal kamu misalnya naik kelas, ya harus diulang lagi. Kalau tidak bisa lagi mungkin ya nggak bisa lagi diulang lagi, ya terpaksa harus kembali lagi dari step by step, diulang dari awal. Harus dimulai lagi. Ini mungkin yang kita lihat itu. Bahkan dikatakan mereka bermufakat mencelakakan. Jadi kalau sudah sepakat orang-orang di sekitar dan di lingkungan, tidak ada lagi yang menjadi pengharapan dari sekitarnya. Habislah sudah. Kalau dikatakan ini kalau sudah habis arang, ya kan? Tidak ada lagi. Ini. Tetapi ayat 15. Tetapi aku kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Ini yang paling menarik. Ini kata kunci hidup dalam pengharapan. Ini kata sesuatu di dalam segala sesuatu yang dialami tadi kepahitan itu. Dia tidak fokus kepada kepahitan, tetapi fokus kepada pengharapan dan jalan keluar. Amin para remaja. Jangan fokus kepada pergumulanmu. Jangan fokus kepada masalahmu. Jangan fokus kepada kemelut-kemelut yang kamu hadapi. Jangan fokus kepada keretakan-keretakan jiwamu. Jangan fokus kepada pergumulan-pergumulan yang kamu hadapi. Tetapi ingat, ada pintu jalan keluar dari segala pergumulan dan kehidupan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan, tapi belum khotbah. Tunggu yang satu ini. Adik-adik para remaja yang dikasihi Tuhan, dan baik yang di rumah, dan mungkin kalau ada orang tua yang ingin nintip ikut-ikut gak apa-apa. Mula-mula ngikut-ngikut, lama-lama enak juga bersama yang muda. Itu namanya orang tua dan opung gaul kalau bersama-sama dengan remaja. Jadilah orang-orang tua dan opung-opung gaul bersama-sama dengan remaja. Karena para remaja itulah yang menyenangkan hati kita nanti. Kalau kita sudah tidak mampu lagi berjalan,
maka cucu-cucu kita, putra-putri kita ini akan berkata, ayo Pak, ayo Mi, saya gendong, saya gendong, saya gendong. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Akhir-akhir ini kan ada lagu yang kita dengar itu, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Anak-anak kecil pun suka menyanyikan itu. Saya menangis terharu hari itu, ada pendeta perempuan waktu penguburan orang tuanya di Porsea. Itu lagu itu anak-anaknya itu 3 perempuan menyanyikan lagu itu. Bila kau izinkan sesuatu yang terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku katanya. Mungkin bisa dicari di YouTube itu ada itu. Yang juga pendeta perempuan itu sering melayani juga di Lydia dan kor-kor kita. Saya nggak bisa merasakan seorang anak kecil, dia mampu menyanyikan itu, dia katakan itu, sekalipun itu diajarkan untuk menyanyikan itu, berarti menyentuh hati. Itu maksudnya kalau kita simpel, kalau Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, kalau Tuhan izinkan segala sesuatu pergumulan yang kamu alami remaja, mungkin tidak seindah kehidupan orang tua anak-anak yang lain. Tidak semulus masa depan daripada mungkin remaja-remaja yang lain. Atau mungkin kalau anak-anak sekolah minggu yang lain, remaja yang lain melihat anak sekolah minggu remaja yang ada di Menteng Jalan Jambu ini. Mungkin dikatakan, wah semua serba. Bukan serba yang kurang ya. Pasti orang-orang Jalan Jambu itu dikatakan, serba. Udah di Jalan Jambu, remaja Menteng lagi, anak Menteng lagi. Tapi jangan dibilang menteng-menteng anak Jambu, jangan dibilang begitu. Adik-adik sekalian para remaja, ingat hidup ini tidak selamanya mulus. Ingat tidak selamanya hidup ini beres tanpa hambatan. Ingat tidak selamanya hidup ini begitu gampang, tapi ada kemelut, ada persoalan. Pasti ada sesuatu ancaman, pasti ada suatu tantangan, pasti ada suatu masalah. Seperti yang kita dengar tadi apa dikatakan oleh Daud. Apa yang dikatakan itu sudah diungkapkan tadi. Ayat 9 sampai ayat 11 dikatakan itu terus, kalau kita lihat sampai ayat 13 sampai ayat 14 itu semua apa yang dialami kalau kita simpelkan itu dengan 4S. Dia mengalami susah, sakit, stres, dan bahkan dia mengalami kesulitan, sulit di tengah-tengah kehidupan orang yang hanya percaya kepada Tuhan. Maka Mazmur Daud ini menggambarkan kepada kita, pasti selalu ada pergumulan, pasti ada selalu kesulitan, pasti ada yang membenci, pasti ada yang mungkin merasani kamu, pasti ada yang membuli kamu para remaja, pasti ada yang mengata-ngatain kamu, pasti ada mungkin, bahkan mungkin menyakiti hatimu sekalipun para remaja. Apalagi kalau orang tua kita kan, sakitnya, makanya ada lagu-lagu para yang kita dengar itu kan, sakitnya di sini katanya kan. Entah apa yang merasukimu, anak-anak kecil pun sudah enak lagukan itu kan. Padahal lagu-lagu yang gagal cintanya itu diantara kakak-kakak kita, bapak-bapak, ibu-ibu kita. Entah apa yang merasukimu, kau sakiti, sakitnya dikit. Remaja pun pasti pernah mengalami seperti itu. Maka dalam konteks kehidupan ini kita diingatkan adik-adik para remaja, supaya kita tahu apa yang dikatakan bahwa musuhku dikatakan di sini, dan orang-orang yang membenci, bahkan orang-orang yang dikatakan itu, dia katakan Tuhan, sebab aku merasa sesak, sakit hati, mengindaklah mataku, meranah jiwaku dan tubuhku, hidupku hampir habis kekuatan. Bahkan kita katakan itu mulai dia titik nol, tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan mungkin habis semua kekuatannya, tidak ada lagi akal sehat bagi dia.
Bahkan mungkin kita katakan dalam bahasa sehari-hari, ya sudahlah, tidak ada lagi gunanya beragama, tidak ada gunanya berdoa, tidak ada gunanya ibadah, tidak ada gunanya saya berdoa pagi-pagi, tapi toh juga nilai seperti yang waktu sini saya katakan, nilaimu ibadah, tapi nilaimu pas-pasan. Tapi kamu ibadah, tetapi tidak ada berubah hidupmu. Karena itu adik-adik yang pertama dikatakan di sini kita perenungan kita untuk remaja dalam Minggu Palmarum ini supaya hatimu bersorak-sorak, supaya hatimu bersuka cita kita belajar firman Tuhan. Kalau seandainya misalnya tidak pandemi Covid ini bisa kita bertemu, saya bisa bersifat dengan PA, dengan sharing, dengan berbentuk dinamika, tapi karena jauh dengan ini lebih sedikit yang ketemu di sini, tapi yang di rumah lebih banyak atau di mana-mana, mungkin lebih enak nonton dia pegang handphonenya, pergi ke sana makan begini, tutup dulu, dimatikan kameranya. Ya kalau kameranya dimatikan tidak apa-apa, asal jangan orangnya dimatikan ya. Kan kadang gitu kan dia pakai dulu kameranya supaya dilihat, sama dengan pelayanan remaja lagi, tolong dihidupkan dulu kameranya biar kulihat dulu wajah-wajahmu yang cantik. Waktu PA ada kan PA remaja. Sembunyi-sembunyi itu dihidup-hidupan sebentar begitu, malu-malu mau. Kan dunia remaja kan gitu, malu-malu mau kan. Ayo enggak tapi dalam hatinya ke situ juga. Kayak lihat cowok-cewek itu kan, lihat itu malu-malu tapi sebenarnya mau. Cakap juga ya, ganteng juga ya, cantik juga ya, ya kan? Tapi karena perkembangan kehidupan itu semua berjalan dengan. Karena itu adik-adik remaja apa yang kita pelajari dari situ? Di dalam pergumulan kehidupan yang dia hadapi, di dalam masalah yang dia hadapi, di dalam kesulitan itu, maka dikatakan di sini adik-adik yang pertama untuk renungan kita, saya tidak akan panjang-panjang kepada remaja karena remaja sudah bisa memanjang-manjangkan itu semua. Kan kalau orang tua, karena kalau orang tuanya panjang omong, panjang banget yang cepat aja. Makanya kalau orang tuanya berdua, panjang kali mak, pendek kan Tuhan tahu gitu kan. Jadi kalau yang ringkas ini kita lihat pertama, aman di masa kesulitan karena apa? Karena ada Tuhan. Sesulit apapun, sesusah apapun, seapapun pergumulanmu, seapapun masalah yang kamu hadapi, ingat ada Tuhan Allah yang menjadi apa? Menjadi pelipur, yang menjadi penghibur, yang menjadi kekuatan, yang memberikan sukacita, yang memberikan jalan keluar. Itu yang kita lihat di dalam nats ini. Sampai dikatakan apa yang dikatakan oleh Daud di sini, jiwaku merasa sesak, sakit hati, merana hatiku, hidupku habis dalam duka, umurku dikatakan dalam keluh kesah, karena kekuatanku merosot, sengsara, semuanya habis. Tulang-tulangku menjadi lemah. Itu berarti saudara-saudara, di dalam kesulitan itu bisa aman karena ada Tuhan. Ingat remaja dalam perjuanganmu, dalam studimu sekalipun daring, sekalipun mungkin kita tidak bisa seperti berapa tahun yang lalu, bayangin 2019 masih kita dengan sosialita kawan kita semua, halo di mana-mana dengan apa, naik mobil, naik kemana, ke mall, dari mall ke mall, mall mata mamereng kan. Kita lihat semua dengan apa nikmatnya, menikmati semua, tetapi sesudah 2020, itu bulan Maret, saya masih di luar negeri hari itu Desember 2019 masih apa, tapi pulang dari sana ke Kuala Lumpur segini sudah bulan 2-3 sudah mulai harap-harap cemas semua. Itu berarti saudara-saudara kadangkala perjalanan hidup kita itu tidak seperti yang kita pikirkan. Ingat para remaja, perjalanan hidup kita tidak seperti yang kita pikirkan. Perjalanan cita-cita kita tidak seperti mungkin yang kau rencanakan. Kadang orang tua juga merencanakan sesuatu untuk kamu tidak seperti apa yang diharapkan orang tua. Kadangkala perjalanan hidup kita itu tidak seperti mungkin seperti bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi loncat-loncat. Kadangkala mungkin perjalanan hidup kita seperti ular tangga. Ada remaja kan kalau main ular tangga kan kalau kita lihat itu kan kadang-kadang itu udah mau dekat mahkota, tahu kota jatuh.
Kehidupan karena kita ini memang kadangkala seperti main ular tangga. Tapi ingat saudara-saudara, adik-adik, sukacita dan sorak-sorak kita di dalam Minggu Palmarum karena apa? Karena ada Tuhan. Bagaimana kita supaya bisa keluar aman di dalam masa kesulitan ini? Kita belajar seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Apa yang dilakukannya? Yang kedua di sini, doa adalah pintu keluar dari segala masalah. Doa adalah pintu keluar dari segala pergumulan kehidupan. Maka ini yang dilakukan oleh Daud. Mazmur ini merupakan ungkapan doa minta tolong di tengah-tengah campur duka rasa kesengsaraan yang sangat tidak manusiawi yang dia alami itu. Tidak ada manusiawi yang kita lihat seperti itu. Tetapi penderitaan yang sangat-sangat menekan dalam 4S tadi. Sakit, sesak, susah hati, sengsara, merana tubuh dan jiwanya. Keluh kesah, merosot kekuatan. Tetapi dia tahu jalan keluar apa? Berdoalah. Ada remaja masih ingat kan? Orait labora. Karena berdoa sudah setengah, 50% sudah kau lakukan kalau kau berdoa. Tapi ingat, apa yang kau doakan harus kau kerjakan. Tetapi apa yang kau kerjakan harus kau doakan. Bisa saja yang kau kerjakan itu menurut kamu sudah begini. Tapi doakanlah yang kau kerjakan. Tapi kalau kau sudah doakan aku Tuhan mau pintar. Berarti lakukanlah supaya bagaimana dengan pintar. Saya harus lulus Tuhan, kau berdoa. Ya, supaya kau lulus pasti dikatakan belajarlah, jangan kebut satu malam. Kalau kau menjadi juara, kau menjadi DPS, maka lakukanlah dari awal. Kalau kau misalnya dikatakan menjadi orang perempuan remaja yang santun, belajarlah dengan santun. Kalau kau dikatakan mereka para remaja misalnya dikatakan itu menjadi the top di sekolah itu. Orang yang pintar, orang Batak, orang Kristen lagi. Maka mulailah belajar dengan baik. Maka di sini dikatakan apa yang dihadapi oleh Paulus. Ini kalau nanti catat di rumah ya, sampai 17 itu. Saya catat di sini semua dalam khotbah 17. Apa yang dikatakan dari pertama dalam doanya itu. Sebab aku sesak karena sakit hati, merana jiwa. Dan dikatakan hidupku habis dalam duka. Dan tahun-tahun umurku keluh kesah. Dan dikatakan kekuatan habis, tulang-tulangku lemah. Aku tercela. Dan dikatakan di situ kekejutan dari kenalan-kenalannya. Dan dikatakan di situ bahwa mereka yang melihat aku lari daripadaku. Dan bahkan dikatakan aku hilang dari ingatan mereka sampai 17 pergumulan. Kalau kebahagiaan kita hitung-hitung tidak apa-apa ya. Tapi kalau kemelut persoalan kau hitung-hitung, gak ada lagi waktu untuk bersorak-sorai dan bersuka cita. Karena itulah ada nyanyian kan, berkat Tuhan hitung. Satu-satu hitung berkat Tuhan. Jangan kemelut-kemelut yang kau hitung-hitung. Jangan kemiskinan kegagalanmu yang kau hitung-hitung. Jangan kekurangan bapak dan mama kau hitung-hitung. Jangan kekurangan orang lain hitung-hitung. Tapi hitung kebaikan orang lain, kebaikan orang tua. Melahirkan kamu, menyekolahkan kamu, berbuat sesuatu untuk kebaikan untuk kamu. Hitung kebaikan dan hitunglah kebaikan Tuhan. Maka dikatakan di dalam doa kamu mampu dan kuat. Di dalam doa kamu akan ada jalan keluar mengatasi segala pergumulan. Yang terakhir adik-adik para remaja supaya jangan terlampau lama. Kalau sama remaja itu kan singkat-singkat karena pikirannya makanya anak-anak remaja sambil main handphone didengar juga dipanggil juga itu sambil gini lagi. Ada handphone gini, ya udah kau tulis, udah mak beres katanya. Di mananya kau kerja? Beres lah itu mak katanya kan. Semua kerja, rambutnya pun kerja, matanya pun kerja, dan tangan pun kerja, kaki pun kerja. Karena hatinya terus dinamis para remaja itu. Yang terakhir, bagaimana tadi? Ternyata kenapa dia berdoa? Untuk mengatasi pergumulan masalah, supaya dia bisa sukses, supaya dia bisa keluar dari masalah itu. Kenapa? Hanya tertuju kepada Tuhan. Jangan tertuju kepada masalah. Jangan tertuju kepada kekuranganmu. Jangan tertuju kepada kelemahanmu.
Jangan tertuju kepada kelemahan orang tua, bapak yang salah, mama yang salah, kawan yang salah. Enggak. Jangan menyalahkan, jangan menyalahkan, jangan menyalahkan. Tapi tertujulah kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan itu dia katakan, hanya dia tertuju kepada Tuhan. Seperti yang dia ungkapkan itu di dalam firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat 15. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Karena itu adik-adik kami para remaja, tertujulah kepada siapa yang mampu menolong, siapa yang mampu menyelamatkan kita, siapa yang mampu mengangkat kita, ya. Di saat kamu angkat tangan, Tuhan akan turun tangan mengangkat kamu. Di saat kamu pasrah kepada Tuhan dan jangan menyerah. Berpasrahlah kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menolong kamu. Itu yang dilakukan oleh Daud. Sehingga bisa dia bersorak-sorak, sehingga dia bisa bersuka cita. Dia pasrah kepada Tuhan dan dia tidak menyerah. Karena itu tidak ada kata menyerah kepada remaja. Sekali-kali remember, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, berjuang. Berdiri teguh dan jangan pernah goyah di dalam imanmu. Maka Tuhan akan mengangkat kamu dari segala kelemahanmu, dari segala kekuranganmu, atau mungkin kamu tidak seperti orang lain, tetapi jadikan itu semua menjadi mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Jadilah pemenang-pemenang akan pergumulan dan persoalan. Jangan fokus kepada persoalan dan pergumulanmu, tapi fokus kepada Tuhan yang mampu menolong. Ayat 15 dan ayat 16 ini menjadi kata penutup. Nanti renungkan di rumah, adik-adik para remaja dan yang di gereja ini, tolong di Stablio bos. Di Stablio itu yang indah itu. Supaya dalam pergumulan ujian kamu dalam apapun, dalam masa depanmu, dan nanti juga, siapa tahu sesudah nanti kamu selesai studi, selesai sekolah kerja, dan untuk menemukan jodoh, pasti kau berdoa, Tuhan, kepadamu aku percaya. Masa tidak ada jodoh kan? Itu mungkin nanti, jangan terus sekarang ya, karena remaja-remaja. Supaya agak apa sama remaja. Karena itu anak-anak kami remaja, kepadamu aku percaya Tuhan, aku berkata, engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Berbahagialah orang, bersorak-soraklah, bersukacitalah karena ada Tuhan yang menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau mengasihi kami. Engkau tahu Tuhan kelemahan dan kekurangan kami. Di saat itulah kami pasrah Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kami, mengangkat kami di saat kami juga mau berserah diri kepada Tuhan. Biarlah kami fokus kepada pertolongan Tuhan dan kuat kuasa Tuhan. Sehingga kami mampu berdiri teguh dan kami tidak akan menyerah. Apapun pergumulan, apapun masalah dan tantangan yang kami hadapi. Kami berkata, kepadamu aku percaya Tuhan. Dan kami berkata, masa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Lepaskanlah kami dari tangan-tangan musuh dan orang-orang yang mengejar kami. Kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan itulah sorak-sorak kami dan sukacita kami, karena ada Tuhan yang setia mengasihi kami. Kami berdoa juga untuk orang tua kami yang senantiasa mengasihi kami, yang senantiasa peduli kepada kami, dan yang senantiasa merawat kami, memperhatikan kebutuhan kami. Tidak hanya kebutuhan jasmani, tetapi juga kebutuhan rohani kami, kebutuhan intelektual kami, menyekolahkan kami, dan untuk mempersiapkan untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan,
supaya kami menghitung-hitung berkat Tuhan dan kami tidak menghitung-hitung kelemahan dan kekurangan kami. Kami menghitung kebaikan Tuhan melalui orang tua kami, melalui guru-guru kami, melalui saudara-saudara kami yang berbaik hati kepada kami, supaya kami tetap di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami dalam studi mereka sekalipun daring dari rumah. Sekalipun mereka bersama-sama dengan orang tua. Belum dapat dengan tatap muka dengan guru, dengan teman-teman mereka. Biarlah mereka sukacita bersorak-sorai. Biarlah mereka tetap berenungan dalam hidup mereka. Saatnya akan tiba kami bersama-sama dengan sukacita dengan teman-teman kami, dengan guru-guru kami, dengan sahabat-sahabat kami, di sekolah, di gereja, dimanapun Tuhan. Biarlah kami tetap sabar, biarlah kami tetap tekun untuk belajar, untuk menggapai masa depan dan cita-cita kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga kepada Tuhan, dimanapun para remaja bersama-sama dengan kami di rumah, dan kami boleh saling bergantian untuk mengikuti ibadah secara streaming ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua dan juga para pelayan gereja, hamba-hamba Tuhan, para sintua, pemain musik, dan juga pengurus remaja, para pendamping remaja, supaya kami tetap sukacita semangat melayani para remaja ini. Dalam pertumbuhan iman, pertumbuhan intelektual mereka, pertumbuhan fisik mereka, supaya mereka tetap di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberikan waktu untuk kami beribadah kepadamu. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, di rumah sakit atau di rumah, orang tua kami atau orang-orang yang kami kasihi, dan saudara-saudara kami yang kena dampak COVID ini. Biarlah mereka tetap di dalam kerinduan akan kesembuhan, pemulihan kesehatan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, semua pelayanan gereja dalam minggu-minggu dapatkan untuk Pasion dan juga untuk Jumat Agung dan Paskah, supaya kami semua ikut ambil bagian di dalam perayaan, di dalam ibadah Pasion, Jumat Agung, dan juga untuk Paskah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi sambil bukan persembahan kita di rumah kita masing-masing atau sudah ada tertera di dalam warta jemaat kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kami undang para majelis untuk menyampaikan salam kita dan pendamping pengurus remaja untuk menyampaikan salam untuk remaja kita yang di rumah. Dan koinonia. Para remaja kami yang kami kasihi dimanapun berada, terutama yang di rumah, dan juga para orang tua dan opung yang senantiasa mengasihi para remaja kita. Ini merupakan perdana ibadah awal kita untuk para remaja kita, sekalipun dengan seperti yang kita lakukan streaming ini. Mudah-mudahan para remaja kita bisa nanti lambat laun untuk mengikuti ibadah. Tapi mungkin sebahagian bisa hadir untuk merawat kebersamaan keutuhan para remaja kita di gereja ini. Untuk itu kami sampaikan kepada orang tua, biarlah kita menyuruh anak-anak kita untuk mengikuti ibadah virtual untuk dengan para remaja kita semua. Dan kalau boleh kita dampingi anak-anak kita ini, siapa tahu ada dari firman Tuhan itu. Belum menyimak mereka mungkin ada yang bahasa Batak, bisa diterjemahkan, bisa disampaikan kepada anak-anak remaja kita. Jadi di sini kami dari pendamping, pengurus remaja dan koinonia dan sintua kita, dan kalau ada masukan dalam pelayanan kepada remaja, kami siap majelis dan koinonia dan juga seksi remaja
pendamping untuk menerima masukan bagaimana pelayanan yang lebih baik untuk remaja kita. Dan juga tidak luput kepada tim musik para remaja kami, pemain musik ya, para sintua masa depan, ya, pemain-pemain musik dan paduan suara masa depan. Sudah dimulai benih-benih untuk pemain musik yang tangguh nanti dan paduan suara bapak-bapak dan ibu-ibu nanti. Ya, untuk itu tetaplah karyamu, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah untuk melayani untuk Tuhan. Bangga orang tua kita melihat kalian di situ, dan apalagi gereja, apalagi Tuhan. Bangga dan senang anak-anakku sudah berkarya untuk melayani di dalam ibadah di dalam rumah Tuhan. Itulah yang kami sampaikan kepada semua orang tua. Salam sehat dari kami pelayanan perdana di sini. Kita akan teruskan pelayanan secara virtual untuk anak-anak kita remaja. Tuhan memberkati. Horas, horas, horas.